percaya bahwa Allah kita yang menyertai kita senantiasa dengan kasih setianya. Dan kita mengucapkan syukur kita mau nyatakan kalau Bapakku yang baik, tidak tak berubah kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Sungguh Kaulah Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Kami percaya tak pernah berakhir kasih setiamu Tuhan. Ya Yesus, Kau selalu nyata dalam hidup kami Tuhan. Selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah
penyertaan-Mu Tuhan, untuk kesetiaan-Mu Tuhan, untuk perlindungan-Mu Tuhan, untuk pemeliharaanmu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Karena syukur kami kepada Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang menyertai kehidupan kami. Dan pada hari Tuhan Yesus, dengan puji-pujian kami kepada Engkau Tuhan, sembah kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami mau juga dengarkan Kau bicara bagi setiap kami Tuhan, melalui hamba-Mu Tuhan akan berbicara pada hari ini Tuhan Yesus. Urapi setiap hamba-Mu Tuhan, dan kami juga setiap kami yang melayani pada hari ini Tuhan Yesus. Urapi setiap kami Tuhan, segala hormat pujian kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Mari Tuhan yang bekerja Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu Tuhan, bebaskan bekerja Tuhan di dalam kami semua Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan kami perangi setiap kuasa-kuasa si jahat. Kita masih berada di tempat ini, kami katakan kepadamu dalam nama Yesus Kristus, kami suruh keluar setiap kuasa-kuasa kegelapan di dalam nama Yesus, menyangkau di tempat ini. Dan kami minta biarnya Roh Allah sendiri yang berada di tengah-tengah kami semua, malaikat-malaikat Tuhan juga menjaga di sekeliling tempat kami yang pakai. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pada hari ini dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Allah yang kami sembah, kami berdoa. Haleluya. Amin. Untuk beribadah pada Tuhan pada hari ini. Apa kabarnya? Luar biasa. Karena kami Tuhan yang luar biasa. Kita mau tinggikan Tuhan kita, Allah kita yang besar, Allah yang maha kuasa. Namanya adalah nama yang menyembuhkan, nama yang membebaskan, nama yang memulihkan. Kami tinggikan Kau Yesus Tuhan Raja kami, Allah yang hidup. Haleluya Tuhan. Kami nyatakan, sungguh Tuhanku, Kau maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Kami tinggikan Kau Yesus. Sungguh Tuhan, Kau maha besar Tuhan, Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat. Haleluya Tuhan. Kami tinggikan Kau Yesus. Mari dengan sukacita kita menyatakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan
Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Hanya Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Amin Tuhan. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Hanya Engkau Yesus, nama di atas segala nama. Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat. Haleluya. Kami serukan nama-Mu Tuhan, nama yang ajaib. Haleluya Tuhan. Kami tinggikan Tuhan kita, Allah kita, Allah yang hidup dan berkuasa di bumi dan di surga. Allah yang membebaskan setiap kita. Haleluya Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan dan kami nyatakan sungguh betapa hebatnya Engkau Tuhan, sungguh betapa dahsyatnya Engkau Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Siapa namanya? Dialah ya Tuhan, Tuhan Allah kita. Amin. Namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Sungguh betapa hebatnya Tuhan, betapa hebat, amin, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya. Allah yang berkuasa di bumi dan di surga, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Mari serukan. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sekali lagi kita mau serukan, sungguh kita bangga memiliki Tuhan Allah yang dahsyat dan berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, amin Tuhan. Bertata dalam kemuliaan. Serukan. Tuhan Allah kami, Tuhan Allah kita. Yes, Kau pembebas kami Tuhan. Namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Hanya Engkaulah Tuhan Allah kita. Amin Tuhan. Kami nyatakan Yesus Tuhan, Tuhan Allah kita. Kami tinggikan Engkau ya Raja kami. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa.
jiwa kami bersorak, bertepuk tangan, amin. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Amin. Kami dengan Kau Tuhan, Allah kami yang kuat dan penuh kemuliaan. Kau ajaib Tuhan, sungguh terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Sungguh terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan, amin. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja. Kami Tuhan yang hidup, Engkau Raja kami yang berkuasa Tuhan, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Sama-sama kita bukakan yuk. Bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya. Sekali lagi kita menyatakan, kami sempat tinggikan Engkau Tuhan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Hanya Engkau, dan memerintah untuk selamanya. Amin. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa selama-lamanya. Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau Yesus Tuhan. Allah yang berkuasa, Engkau penuh kemuliaan Tuhan, Engkau ajaib Tuhan, Engkau penuh keagungan Tuhan. Allah yang maha kuasa, mulia Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Sungguh Tuhan kami aman dalam tangan-Mu, Allah yang berkuasa, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Yes. Terima syukur Tuhan, karena Tuhan yang besar. Akhir-akhir ini ada banyak berita yang kita dengar, yang kita lihat. Ada kejadian luar biasa yang terjadi di tengah negara kita. Dan kita percaya, meskipun banyak berita-berita yang kelihatan tidak baik kita dengar, tapi kita mau pegang hanya firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan untuk hidup kita. Dan kita percaya bahwa Allah kita, Allah yang berkuasa untuk melaksanakan apa yang sudah Dia janjikan. Amin. Dan Tuhan dikatakan di firman Tuhan, Dia tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi roh yang memberikan kekuatan, damai sejahtera dan sukacita. Karena itu saudara, mari pada hari ini kita mau taruh keyakinan kita bagi Allah kita, yang sanggup untuk melakukan apa yang Dia janjikan. Dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kau Allah kami Tuhan yang tidak terbatas Tuhan, Kau yang maha kuasa Tuhan. Kami taruh hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berharap kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya karena Engkau yang menopang hidup kami, memelihara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin saat Kau berfirman Tuhan, kami aman karena Kau menjaga kami Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan
mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Sebagimu Tuhan, tiada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan Mari yang pria katakan, bagi Tuhan, Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. mari kami mengharapkan kita hanya bagi Tuhan. Tak ada yang Seperti yang mustahil bagimu Tuhan. mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan Ya wanita menyatakan dengan iman percaya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Sama-sama kita mau nyatakan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami nyatakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Kami sembah Kau ya Tuhan. Ya Yesus, hanya Kau ya Raja. Engkaulah Raja yang berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh.
ada di tengah kami Tuhan. Kau ada di antara umat yang Kau kasihi di mana saja mereka berada hari ini. Kau telah menebus kami dengan darah yang mahal dan kami adalah anak-anak-Mu. Sekalipun kami berbeda tempat, tapi Engkau sanggup melawat kami di mana kami ada. Pada sore hari ini kembali kami mengakui bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau Allah yang sudah memberkati kami. Engkau Allah yang sudah melakukan banyak mujizat sehingga masalah lepas masalah, kesulitan lepas kesulitan bisa kami lewati sampai pada hari ini. Kami tidak tahu berapa banyak masalah sudah kami bisa lewati sejak kami lahir sampai hari ini. Dan itu semua karena mujizat Tuhan. Terima kasih Allah. Kami percaya hari ini dan ke depan kami pasti diberkati Tuhan. Mujizat Tuhan pasti terjadi untuk kami. Tangan-tangan Tuhan sanggup memelihara kami dan keluarga kami. Terima kasih Allah. Sore hari ini kembali kami buka hati untuk Tuhan nasihati kami. Tuhan tuntun kami, arahkan kami di jalan-jalan dunia ini. Yang kami tahu dunia semakin gelap, tetapi Engkau adalah terang yang akan menerangi jalan kami. Sehingga kami tidak menjadi takut dan khawatir, karena Engkau adalah Allah yang merancang masa depan bagi kami dan yang sanggup memberkati anak cucu kami. Terima kasih Allah. Berbicaralah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu mau melakukan apa yang Engkau perintahkan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang pada hari ini kita bisa bersama-sama membuka hati untuk mendengar apa yang Tuhan arahkan, tuntun dalam perjalanan hidup kita ke depan. Kita perlu firman Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Saya memperkenalkan diri saya lebih dulu saudara. Nama saya Willing, istri saya namanya Hana, anak saya namanya Alfian. Saya seorang pendeta yang sudah melayani Tuhan tahun ini sudah masuk ke tahun 32. Saya sudah ada di ladang Tuhan 32 tahun. Saya mulai lulus dari sekolah teologi tahun 88. Kemudian yang kedua kali tahun 2000 dan yang ketiga kali saya kuliah untuk dapat S2 di tahun 2008. Dan saudaraku, saya seorang tunanetra, saya mengalami kebutaan di masa remaja. Ketika saya jatuh, kepala saya kebentur trotoar jalan, benturan kepala dengan trotoar membuat penglihatan mata saya berkurang. Kemudian karena orang tua mau membuat saya menjadi lebih baik, dia bawa saya ke dokter, dokter memutuskan segera operasi, tetapi hasilnya berbeda dengan harapan dan akhirnya mata saya tidak dapat melihat. Umur saya ketika itu kurang lebih 15-16 tahun. Dan saudaraku, kejadian itu kira-kira di tahun 78 dan saya di sekolah luar biasa untuk tunanetra itu di tahun 79. Dan jadi saudaraku, sesuatu yang sangat mengerikan terjadi dalam hidup saya. Tetapi saya bersyukur dari kecil saya sudah dipertemukan oleh orang tua saya dengan yang namanya Yesus. Dan ketika saya berharap penuh kepadanya saudaraku, maka saya dapat mengalami bagaimana Allah menggenapi rancangannya setahap demi setahap. Seperti janjinya dalam Yeremia 29 ayat 11 bahwa dia merancang hari depan yang penuh harapan. Dan saya alami itu saudara. Jadi berharap pada Tuhan itu bukan hal yang sia-sia. Berharap pada Tuhan bukan satu hal yang akan merugikan kita. Bahkan dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saya menaruh harapan saya sepenuhnya kepada Tuhan. Pertanyaannya, kalau saya tidak menaruh harapan saya kepada Tuhan, mau kepada siapa lagi saudara? Orang tua, betul, mereka sangat berjuang untuk saya. Sehingga saya boleh mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Saya di sport, didukung, diberi semangat. Sehingga saya bisa menyelesaikan S2. Saudaraku, orang tua bisa jadi suatu pengharapan. Tapi
di tahun 1996 papa saya meninggalkan dunia ini. Berarti harapan untuk kepada papa sudah putus. Tetapi ketika saya menaruh harapan saya sepenuhnya kepada Allah yang kekal, maka Allah itu yang memelihara hidup saya sampai pada hari ini. Allah adalah Allah yang luar biasa. Saudaraku, dalam peristiwa dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga, ini pun merupakan satu kisah yang sangat menyedihkan. Ratapan ditulis oleh Nabi Yeremia dan ketika itu Yerusalem hancur lebur. Orang-orang muda yang hebat-hebat dibawa kepada negeri pengasingan, negeri tawanan yaitu Babel, saudara. Dan Yeremia melihat segala sesuatunya tidak ada lagi harapan, saudara. Tidak ada di mana dia bisa melihat pertolongan itu datang. Tidak ada dia melihat bahwa sesuatu yang baik bisa dikerjakan. Kenapa? Hancur semuanya. Tetapi yang menarik saudaraku, yang dikatakan oleh Nabi Yeremia ini adalah kalau saudara membaca dalam Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-21 saudara. Kalau saudara ada Alkitab dekatmu atau engkau sedang memegang Alkitab, mari buka dengan saya dalam Ratapan pasal ketiga, ayat yang ke-21. Nanti bisa ada yang bacakan. Tapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ayat 24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. 26. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Baik, terima kasih. Saudara perhatikan ayat 21. Di sana dikatakan tetapi hal-hal inilah. Apa hal-hal inilah? Kemudian dikatakan lagi yang kuperhatikan. Hal inilah apa yang diperhatikan oleh Yeremia. Sehingga dia berkata, oleh sebab itu aku akan berharap. Ada hal-hal yang diperhatikan oleh Yeremia dalam kondisi hancur, dalam kondisi tidak ada harapan, dalam kondisi yang begitu mengerikan, saudara. Tidak ada pertolongan, tidak ada jalan keluar, tidak ada hal-hal yang menguntungkan. Tapi Yeremia berkata, hal-hal inilah yang kuperhatikan. Apa yang diperhatikan, saudara? Kalau kita membaca ayat 22, maka di sana dikatakan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua yang dia perhatikan adalah dikatakan selanjutnya tak habis-habisnya rahmat-Nya. Kemudian ayat 23 yang ketiga dikatakan selalu baru tiap pagi besar setiamu. Jadi 4 perkara inilah yang diperhatikan oleh Yeremia sehingga dia berkata oleh sebab itu aku akan berharap. Muncul pengharapan yang kuat saudaraku. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan. Inilah kekuatan hidup kita saudara. Hari ini mungkin saudara sedang hadapi persoalan. Mungkin masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah sakit. Mungkin saudara berkata bagaimana masa depanku nanti. Atau saudara hari-hari ini sedang merasa takut dan khawatir karena ada virus corona yang begitu merebak begitu cepat saudaraku. Kita saling curiga mencurigai saudara ya. Kalau ada orang batuk sedikit kita sudah kabur saudara. Saling curiga mencurigai. Ketika kita belanja pun kita takut yang jual apakah dia batuk atau tidak. Dan seterusnya dan seterusnya. Ada ketakutan dan kekhawatiran saudara. Firman Allah hari ini berkata, perhatikanlah bahwa Allah memiliki kasih setia yang tak berkesudahan. Rahmat-Nya tak habis-habis, selalu baru tiap pagi dan besar setia Tuhan. Dan ini yang mendatangkan kekuatan bagi Yeremia yang hidup pada waktu itu. Dan kiranya hal-hal ini pun akan mendatangkan kekuatan untuk kita menghadapi hari esok.
Karena selalu baru tiap pagi. Besar setia Tuhan bagi saudara dan saya. Sekarang pertanyaannya, apa yang Yeremia lakukan pada waktu itu? Dia perhatikan 4 hal itu. Dan kemudian apa yang membuat dia hingga memilih pengharapan dan berjalan dengan pengharapan yang kuat seperti itu. Yang pertama saudaraku, jadikanlah Allah sebagai bagian hidup kita. Dan jangan tukar dengan hal yang lain. Jadikanlah Allah bagian hidup kita dan jangan saudara tukar Allah itu dengan yang lain. Kalau saudara membaca dalam Ratapan 3 ayat 24 yang tadi sudah dibacakan. Di sana dikatakan Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Dikatakan Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Kata bagianku ini menunjukkan bahwa Tuhan dan Yeremia tidak dapat dipisahkan. Apakah saudara hari ini sudah menjadikan Tuhan bagian hidup saudara? Mengapa kita perlu pertanyakan itu pada diri kita? Karena banyak kali saudaraku, ketika kita diberkati Tuhan, kita menjadi sukses, maka sukses itulah bagian hidup kita. Ketika kita diberkati, kita menjadi kaya raya, kemudian kita menjadikan kekayaan itu sebagai bagian hidup kita. Ketika kita diberkati dengan perusahaan, dengan bisnis yang maju, kemudian kita jadikan perusahaan dan bisnis maju itu bagian hidup kita. Ketika kita melihat anak kita, menantu kita menjadi orang yang hebat, orang yang luar biasa, diberkati oleh Tuhan, bekerjaannya luar biasa. Kemudian kita katakan anak kita, menantu kita menjadi bagian hidup kita. Apakah salah? Tidak salah, karena itu semua berkat Tuhan. Tetapi saudaraku, kalau kita mulai menjadikan bagian itu dalam hidup kita, maka kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini itu bersifat sementara. Bersifat sementara. Saya berharap pada papa saya, di tahun 1996 papa saya kembali ke surga. Saya tidak lagi bisa berharap kepada dia. Hari ini saudaraku, janganlah saudara pisahkan dirimu dari Allah dan engkau memilih hal-hal yang bersifat dunia ini. Segala berkat yang Tuhan berikan, puji Tuhan, tetapi itu bukan kekuatan kita. Itu bukan sesuatu yang bisa kita jadikan sebuah pengharapan yang kuat. Apalagi kalau kita tukar Allah dengan hal dunia. Alkitab katakan saudaraku dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, 1 Yohanes pasal kedua ayat 17. Di sana dikatakan dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Perhatikan di situ, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. 1 Yohanes 2 ayat 17. Tetapi yang menarik apa? Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah seperti saudara dan saya tetap hidup selama-lamanya. Jadi kita yang hidup melakukan kehendak Allah kita tetap selama-lamanya. Dunia bisa lenyap, kita sudah ada di sorga. Yang percaya katakan amin. Jadi ini yang mendatangkan sukacita saudara. Tetapi ada berapa banyak orang menjadikan dunia ini bagian hidupnya. Sehingga mereka tidak perlu Tuhan. Mereka tidak menyadari bahwa mereka sudah terpisah, sudah jauh dari Tuhan. Ketika mereka menghadapi segala sesuatu yang dipengaruhi oleh dunia ini. Mereka menjadi begitu takut dan khawatir. Alkitab katakan dunia ini sedang lenyap. Saudara, saya mau memberikan sebuah contoh. Kalau saudara pergi ke tukang bakmi. Kemudian saudara bilang sama bapak tukang bakmi. Pak tolong bikin bakmi semangkok untuk saya. Tukang bakmi ini bilang maaf pak, maaf bu. Bakminya beracun. Saya pastikan saudara tidak akan beli bakmi itu. Kenapa? Karena saudara tahu dengan pasti yang membuat bakmi itu adalah orang yang saudara pesan bakmi itu. Saudara bilang buatkan bakmi. Tapi dia berkata bakmi ini beracun. Saudara percaya karena orang itulah yang membuat bakmi itu. Dunia ini diciptakan oleh Bapa Allah pencipta langit bumi dan isinya. Dan Allah bilang apa?
dunia ini sedang lenyap. Jangan heran kalau dunia ini saat ini digoncang oleh virus corona. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan. Bisa aja ada virus-virus yang lain. Kenapa? Dunia sedang lenyap. Orang tua saya berkata dunia sudah tua. Ini dunia kita, saudara. Kata lenyap ini bicara tentang uap atau asap. Saudara bisa berharap dengan asap? Saudara bisa berharap dengan uap? Saudara bisa menggenggam asap? Bisa menggenggam uap? Saya percaya saudara akan berkata tidak. Kita nggak mungkin bisa pegang asap, pegang uap, saudara. Saat kita pegang, kita lepas, sudah tidak ada lagi di tangan kita. Kata lenyap bicara uap dan asap. Nah, kalau dunia ini seperti uap, seperti asap, apa yang bisa kita harapkan? Yeremia berkata, Tuhan bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itulah aku bisa berharap sepenuhnya. Yang percaya katakan amin. Ini yang menjadi kekuatan kita, saudara. Jangan kaget kalau dunia tergoncang. Jangan kaget kalau dunia menghadapi banyak-banyak tantangan. Karena Alkitab sendiri katakan, Allah sendiri berkata dunia ini sedang lenyap. Jangan heran ada tsunami. Jangan heran ada kejadian-kejadian yang saudara berkata, saya belum pernah alami, saya belum pernah dengar, saya belum pernah lihat, saya belum pernah tahu. Tapi itu semua akan terjadi, saudara. Karena dunia sedang lenyap. Dunia sedang lenyap. Jadikanlah Tuhan bagian hidup kita. Jangan saudara jauh dari Dia. Jangan terpisah dari Dia, saudara. Apapun masalah hidupmu, tetaplah kau jadikan Allah sebagai bagian hidupmu. Hari ini, jadikan itu. Kalau saudara telah jauh dari Tuhan, saudara menganggap bahwa Tuhan tidak saudara perlukan hari-hari ini. Ambil sebuah keputusan dengan cepat hari ini. Untuk saudara kembali pada Tuhan. Mengakui Tuhan adalah segala-galanya. Dan Dia adalah kekal. Dia tidak pernah bisa lenyap karena Dia pencipta segala sesuatu. Berharaplah pada Tuhan. Apapun persoalan hidupmu, berharap pada Tuhan. Tuhanlah kekuatan kita. Yang kedua, saudaraku, apa yang dilakukan oleh Yeremia ini? Yang kedua, saudaraku, dia percaya bahwa Allah sanggup menyediakan yang terbaik dalam hidupnya. Kalau saudara baca di dalam ayat 26 bagian B, maka saudara dapatkan bahwa Allah itu Dia sanggup menyediakan pertolongan. Dia sanggup menyediakan pertolongan. Tapi apakah hanya pertolongan? Kalau saudara membaca di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat ke-9, 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9, maka saudara akan mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa di situ, saudara. 1 Korintus pasal 2 ayat 9 di sana dikatakan tetapi seperti ada tertulis. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ya, di sana dikatakan apa? Apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah timbul di dalam hati. Semua itu disediakan oleh Allah. Semua itu disediakan oleh Allah. Allah menyediakan yang terbaik. Yang tidak pernah saudara lihat. Yang tidak pernah saudara dengar. Yang tidak pernah timbul dalam hatimu. Allah sediain itu, saudara. Ini bicara mujizat. Ini bicara sesuatu yang sangat luar biasa dan hanya Allah yang bisa mengerjakan. Ini penyediaan Allah, saudara. Dan berikutnya penyediaan Allah apa? Dia menciptakan langit, bumi dan isinya dan Dia persembahkan untuk saudara dan saya sebagai manusia. Buktinya apa? Allah menciptakan manusia pada hari ke-6.
Setelah dia ciptakan segala sesuatu, dia ciptakan terang, cakrawala, bulan, bintang, matahari, dia pisahkan darat dan laut, kemudian dia ciptakan pepohonan, dia ciptakan binatang di darat, laut, dan udara, dan selesai itu semua. Dia ciptakan manusia, dan setelah itu dia beristirahat. Jadi dari hari pertama sampai hari kelima, Allah menciptakan yang begitu luar biasa dan dia persembahkan untuk saudara dan saya. Bukankah ini sesuatu yang dahsyat, saudara? Pernahkah saudara berpikir, kalau Allah ciptakan manusia pada hari pertama, apa yang terjadi pada manusia itu? Manusia itu akan mati lagi. Karena manusia tidak punya makanan. Dan saya percaya kita semua tidak akan makan angin, saudara. Kita makan nasi, kita makan dari pepohonan, dari tumbuh-tumbuhan. Dan kita juga makan binatang, darat, laut, dan udara, saudara ya. Kita makan itu semua, saudara. Kita makan. Saudaraku, Allah sediakan itu semua. Hanya untuk saudara dan saya. Dan penyediaan Allah ini, saudaraku, didasari oleh apa? Tak berkesudahan kasih setianya. Tak habis-habisnya rahmatnya. Didasari oleh apa? Selalu baru tiap pagi, besar setia Tuhan. Saya percaya malam saudara tidur tidak pernah berpikir besok pagi apakah masih bernapas atau tidak. Saya sementara malam tidur saya tidak pernah berpikir besok saya masih bernapas apa tidak. Dan saya tidak pernah waktu malam mau tidur saya bilang Tuhan besok kasih napas dong. Enggak pernah, saudara. Saya tidur saja, bangun pagi sudah ada napas. Allah menyediakan semuanya, saudara. Allah menyediakan semuanya. Saudara, saya seringkali berpikir begini. Kalau saudara pernah makan pepaya, pertanyaannya, pernah gak saudara menghitung bijinya? Mungkin saudara berkata ini pendeta iseng aja. Tapi kalau saudara lagi lemah iman, bolehlah sekali-sekali hitung biji pepaya. Pertanyaan berikutnya. Siapa yang usulkan biji pepaya itu banyak? Pepaya diciptakan pada hari keempat. Manusia diciptakan pada hari ke-6. Jadi kalau kita mau bicara silsilah, maka pepaya dan manusia lebih tua pepaya. Pepaya diciptakan hari ke-4, binatang hari ke-5, kita ke-6. Berarti kita ini cucu pepaya. Ini kenyataan, saudara. Tidak ada yang mengusulkan biji pepaya banyak, saudara. Tapi Allah sudah siapkan biji pepaya banyak supaya apa? Setelah kita makan pepaya, bijinya ditanam. Satu biji pepaya bisa menghasilkan satu pohon pepaya. Dan satu pohon pepaya bisa menghasilkan ratusan buah pepaya. Bijinya menjadi jutaan. Jutaan biji pepaya ditanam lagi menghasilkan jutaan pohon pepaya. Jutaan pohon pepaya menghasilkan puluhan ratusan juta pepaya. Dan seterusnya sampai Yesus datang. Kita tetap makan pepaya. Apakah saudara tidak melihat bahwa Allah itu begitu baik? Di rumah kami tanam belimbing, pohon belimbing, saudara. Kadang kami siram, kadang kami tidak siram. Kalau kami lagi pergi pelayanan 2 minggu, bahkan sebulan, kami nggak pernah siram. Tapi setiap kami pulang dari daerah atau dari luar negeri, belimbingnya sudah tinggal kami petik, saudara. Siapa yang bikin hidup itu belimbing? Siapa yang siram itu belimbing? Selalu baru setiap pagi. Besar setia Tuhan. Amin. Allah menyediakan. Yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah timbul dalam hati. Itu mujizat Allah siapkan, saudara. Saya percaya Indonesia pasti diberkati oleh Tuhan dengan mujizat. Bangsa-bangsa akan melihat mujizat Allah terjadi. Dan penyediaan Allah untuk saudara dan saya. Dan kalau kita bicara tentang tak habis-habis rahmatnya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Selalu baru tiap pagi. Ini bicara bahwa penyediaan Allah
tidak dibatasi oleh musim. Kata selalu ini menunjukkan besok ada berkat. Besok lagi hari Selasa ada berkat. Hari Rabu ada berkat. Allah sudah siapkan itu berkat. Penyediaan Allah tidak pernah habis-habis. Karena Allah punya segalanya. Untuk siapa? Saudara dan saya. Hari ini saudaraku berharap kepada Tuhan. Karena Allah punya segala yang saudara perlukan. Saudara perlu mujizat, Allah sediakan mujizat. Saudara perlu segala sesuatu yang saudara rasa begitu sulit untuk saudara atasi. Allah punya jalan keluar. Allah punya jalan keluar. Yang ketiga yang saudara perlu perhatikan di sini. Apa yang dilakukan oleh Yeremia? Setelah dia melihat, dia memperhatikan. Dan dia memiliki pengharapan yang kuat terhadap Tuhan. Karena tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar setia Tuhan. Sebagai kekuatan hidupnya. Yang ketiga. Kalau saudara membaca di dalam ayat yang ke-6. Ayat yang ke-26 saudara. Ayat yang ke-26 dari Yeremia pasal yang ketiga. Boleh? Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Di sana dikatakan adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Menanti dengan diam. Kalau saudara membaca ayat 25, di sana dikatakan bahwa Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Bagi jiwa yang mencari Dia. Ayat 26a mengatakan yang menantikan dengan diam. Saudaraku, kalau kita melihat dalam dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 31. Maka firman Allah memberitahu sesuatu yang sangat luar biasa, saudara. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Berjalan tidak menjadi lelah. Yang menantikan Tuhan mendapatkan pembaharuan. Pembaharuan apa? Kekuatan. Seperti sayap burung Raja Wali yang terbang tinggi. Kenapa Raja Wali bukan perkutut? Allah bicara anak Tuhan itu Raja Wali. Raja Wali saudara jika ada badai justru dia terbang dan dia bisa menikmati badai. Dia terbang di atas badai dan dia bermain di atas badai itu. Sedangkan burung yang lain ketika ada badai mereka kabur, lari saudara. Mereka putus asa. Mereka menyerah, dia lari saudara. Tapi Raja Wali tidak. Orang-orang yang percaya kepada Yesus. Berani hadapi tantangan. Berani hadapi badai. Berani hadapi kesulitan saudara. Kenapa? Ketika dia menanti-nantikan Tuhan. Dia mendapatkan pembaharuan kekuatan. Setiap kali saudara ada di hadirat Tuhan. Ketika saudara bergaul dengan Tuhan. Ketika saudara bersekutu dengan Tuhan. Maka saudara akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru. Sehingga saudara akan mendapatkan sesuatu yang dahsyat ketika kita menghadapi kesulitan. Saudara tidak takut hadapi kesulitan. Dan ketika saudara berani menghadapi tantangan dan kesulitan itu. Di balik dari tantangan kesulitan itu. Ada kemenangan dan mujizat. Mengapa kita harus menantikan Tuhan dengan diam? Ada satu contoh saudara. Bapak Abraham. Dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat ke-9. Perikop itu menceritakan tentang panggilan Abram. Abram dipanggil oleh Allah keluar dari negerinya. Dari rumah bapaknya, dari rumah sanak saudaranya. Ke negeri yang akan ditunjukkan oleh Allah. Kemudian kalau saudara membaca seterusnya ayat 4 mengatakan bahwa Abram pergi. Abram tinggalkan Haran itu bersama dengan Sarai, bersama dengan Lot keponakannya. Seorang yang kaya, seorang juragan, seorang pengusaha besar saudara. Meninggalkan tempat yang sudah dianggapnya nyaman saudara. Ke negeri mana?
ke negeri yang akan ditunjukkan. Tunjukkan oleh siapa? Oleh Allah. Situasi kondisinya bagaimana? Enggak tahu saudara. Pokoknya berangkat. Abram berangkat. Dan saya percaya saudara, di tengah-tengah perjalanan, dia banyak hadapi kesulitan. Di negeri yang lama, dia bisa minum, makan dengan bebas. Dia tahu warung-warung yang enak. Dia tahu restoran-restoran yang enak. Dia tahu tukang bakso yang enak. Dia tahu segala-galanya, mungkin jus duren dan sebagainya. Yang enak dia tahu saudara. Tapi di padang gurun seperti itu tidak ada saudara. Mau makan roti tidak ada warung roti. Mau makan jus duren gak ada warung jus duren. Mau makan apa sulit saudara. Tidur saja di kemah kata firman Allah. Dalam situasi demikian dia mengambil keputusan untuk ada di hadirat Tuhan. Menantikan Tuhan. Dan apa yang dia alami saudaraku. Mari kita baca dalam Kejadian 12 ayat yang ke-7. Kejadian 12 ayat yang ke-7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ya, di sana dikatakan apa? Ketika itu Allah menampakkan diri kepada Abram. Dan lanjutnya apa? Berfirman. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita mendapatkan pembaharuan dari kekuatan kita. Karena apa? Ketika kita menantikan dengan diam, maka Allah akan berkata-kata. Dia akan berfirman. Dia akan memberitahu sesuatu, saudara. Dia akan mengarahkan jalan hidup kita. Dan kedua apa? Dia katakan, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Ketika kita menantikan Tuhan dengan diam, maka saudaraku kita akan mendapatkan peneguhan dari janji Tuhan. Waktu untuk menantikan Tuhan ini harus ada dalam hidup kita saudara. 2 minggu ini saudara ya, kita diperintahkan oleh pemerintah untuk ada di rumah. Anak-anak sekolah harus belajar di rumah. Ada beberapa pegawai harus bekerja dari rumah. Saudara, saya percaya ini adalah waktu untuk kita bisa menantikan Tuhan. Karena apa? Biasanya kita sibuk, sangat sibuk. Sampai mungkin kita sulit untuk mendengar suara Tuhan. Karena apa? Kebanyakan kita suara bus, suara angkot, suara customer, suara-suara yang lain saudara. Tapi hari-hari ini Tuhan bicara. Menantikan Tuhan dengan diam. Miliki waktu ini saudara. Seorang hamba Tuhan berkata, dengan waktunya kita ada di rumah, kita banyak waktu untuk berdiam diri. Berdiam diri. Untuk mendengar firman Allah. Yang akan menguatkan kita. Dan mendengar janji Allah diteguhkan lagi dalam hidup kita. Saya percaya ada banyak janji Allah yang saudara sudah terima. Dan janji itu akan diteguhkan lagi. Diteguhkan lagi, diteguhkan lagi. Sehingga kita menjadi kuat. Sehingga kita tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu saudara dalam perjalanan hidup ini. Ada ketakutan, kekhawatiran, ada karena kita manusia. Tapi ketika firman Allah beritahu pada kita, kita akan menjadi kuat kembali. Kita menjadi tidak takut dan khawatir kembali. Ini yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Yeremia dia katakan, Tuhan itu baik. Dan dia menjadikan hari-harinya untuk menantikan Tuhan dengan diam. Dan dia mendapatkan firman, dia dapatkan kekuatan. Sehingga harapannya kepada Tuhan kuat. Saudara, hari-hari ini jadikanlah Allah bagian hidupmu yang tidak terpisahkan. Kalau kau jauh dari Tuhan, atau saudara sudah tinggalkan Tuhan, mari kembali. Kembali saudara. Dunia ini bukanlah bagian hidup kita yang kuat. Bukanlah jaminan hidup kita yang kuat. Dunia ini sedang lenyap. Saudara akan menyesal jika saudara benar berkata, dunia adalah kekuatanku, dunia adalah harapanku, dunia segala-galanya bagiku. Salah saudara. Mari kembali saudara. Jadikan Tuhan bagian hidup kita.
Percayalah Allah menyediakan yang terbaik. Selalu baru tiap pagi. Besar setia Tuhan. Selalu baru tiap pagi. Allah sudah siapkan angin. Allah siapkan udara. Allah siapkan oksigen. Allah siapkan kehidupan. Setiap waktu kita melek mata. Dia sudah siapkan itu. Allah sediakan yang terbaik untukmu. Allah siapkan mujizat. Kalau engkau hari ini perlu mujizat. Dan milikilah waktu untuk menantikan Tuhan dengan diam. Kalau hari-hari biasanya kita terlalu sibuk. Mari kita pakai hari-hari ini. Untuk kita berdiam. Dengar Tuhan berfirman. Dengar Tuhan meneguhkan janji-janjinya yang begitu indah. Apa persoalan hidupmu? Apa yang membuat engkau takut dan khawatir? Bawa itu semua kepada Tuhan. Yeremia, dia berkata, aku hari ini bisa berharap sepenuhnya pada Tuhan. Mari kita berdoa. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari kita nyanyi bersama saudara. Katakan aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkatlah hatimu kepada Tuhan. Berharaplah sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang kekal. Kembalilah setia kepada Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Cari Tuhan. Menantikan dengan diam Allah yang sanggup menyediakan yang terbaik untukmu. Dia akan memberkati engkau. Angkatlah hatimu. Jangan takut hadapi hari esok. Jangan menyerah ketika menghadapi tantangan. Jadilah engkau garam dan terang di mana saja engkau ada dan kemana saja kau pergi. Dan ketahuilah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, hikmat, pengertian, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami bersyukur. Amin. Amin. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Dalam ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuritan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuritan. Ada 2 paket pemuritan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari mengikuti pemuritan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil di rumah.
Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tetapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silakan lihat di Warta Jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Terima kasih Pak Willing dan keluarga atas kehadiran di tempat kami. Dan kami percaya Tuhan akan selalu menyertai pelayanan Pak Willing dan menjadi berkat dimanapun Bapak berada. Bapak Ibu Saudara terkasih, ada beberapa pengumuman yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, untuk persembahan dapat diberikan dengan online ke rekening operasional gereja nomor account 427-1190730 atas nama Syed alias Fuksye BCA Siliwangi Bogor. Yang kedua, berkenaan dengan situasi yang berlaku saat ini, kita tentunya harus mengikuti peraturan pemerintah di mana kita berada. Itu sebabnya mulai minggu besok tanggal 22 Maret 2020 dan minggu depan tanggal 29 Maret 2020 kita tidak berkumpul untuk menyelenggarakan kebaktian, doa, kesan, kelas DK, sekolah minggu maupun alfa. Kebaktian diadakan online. Kebaktian Sabtu jam 5 sore dibuat online dengan menggunakan Instagram dengan kode @MDC Bogor. Kebaktian akan direkam dan dimasukkan ke dalam YouTube dengan kode MDC Bogor Online, sehingga kapanpun hari Minggu besoknya jemaat bisa mengikuti kebaktian online via YouTube. Jangan lupa, mohon diperhatikan sekali lagi, Instagram dengan kode @MDC Bogor, YouTube MDC Bogor Online. Demikian pengumuman, terima kasih. Mohon kesediaan Pak Willing untuk menutup dengan doa berkat. Mari saudara, angkatlah hatimu kepada Tuhan. Taruhlah harapan sepenuhnya kepada Tuhan, karena Dia siapkan berkat dan selalu baru tiap hari. Jangan takut hadapi hari esok. Jangan menyerah ketika hadapi tantangan. Anak Tuhan pasti dipelihara Tuhan. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus yang sudah dibuktikannya dengan kematian di Golgota, dan juga persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita terus menerus sampai Tuhan datang menjemput kita di hadapan Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Dan percaya, katakan amin. Kaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah